warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana suasana hari pagi ini? Tentunya anak-anakku pada gembira, ceria ya. Nah, anak-anakku, bagaimana? Apakah kamu sudah melakukan kegiatan olahraga seperti bapakku lakukan pada pagi hari ini? Nah, tentunya anak-anakku harus berolahraga supaya sehat ya. Kemudian anak-anakku, kalau di rumah harus sudah membantu ibu di rumah ya, atau membantu bapak di rumah. Tentunya harus kewajiban sebagai anak harus membantu orang di rumah ya. Nah, kalau sudah, anak-anakku siap-siap untuk mandi dan siap untuk kita mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang Bapak Guru sudah mandi dan sekarang sudah berpakaian rapi lagi. Nah, anak-anakku sudah seperti ya. Sekarang sudah siap di tempat meja belajarnya semua. Kita akan mulai belajar lagi ya. Bagaimana anak-anak? Sekarang sudah siap semua ya, kita belajar. Tentu. Nah, ingat kembali anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian harus membaca doa dulu ya, supaya apa yang kita lakukan pada hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah SWT. Nah, sebelumnya itu mari kita membaca doa dulu ya. Ya, sekarang sudah selesai kita membaca doa. Sekarang anakku siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, siapkan lembar kerjanya. Kita akan segera menyimak pembelajaran hari ini. Nah, sekarang anak-anakku, yuk kita lihat video pembelajaran hari ini. Hai. Selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 di tema 1 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Kak Citra berharap dengan video pembelajaran ini kalian bisa terbantu untuk memahami pelajaran atau materi yang ada di sekolah. Langsung saja kita ke pembelajarannya. Udin senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Kak Citra mau bertanya nih adik-adik, apakah kalian pernah ditolong oleh orang lain? Atau kalian pernah dipinjami barang oleh teman kalian? Atau diberi sesuatu oleh orang tua kalian? Jika kalian mendapatkan pertolongan atau mendapatkan sesuatu, hendaknya kalian mengucapkan terima kasih dengan santun. Karena mengucapkan terima kasih dengan santun itu dapat menjaga kerukunan. Di sini ada percakapan antara Mutiara dan Udin. Nah, kita simak yuk percakapannya. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama dik, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak, supaya pintar. Wah, hebat kamu dik. Nah, di sini si Udin ingin menjadi seperti kakaknya si Mutiara yang kutu buku. Ingat ya, kutu buku itu adalah ungkapan yang artinya orang yang gemar atau suka membaca. Ya, bukan di buku ada kutunya, tidak seperti itu adik-adik. Ya, kita sudah tahu arti dari kutu buku. Coba buat kalimat dengan kata ungkapan kutu buku. Contohnya, Kak Citra itu mendapat julukan si kutu buku. Bisa seperti itu adik-adik ya. Kalian bisa membuat kalimat dengan ungkapan kutu buku. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal.
Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Angka-angka penyusun suatu bilangan itu menunjukkan nilai tempat dari bilangan tersebut. Nah, di sini ada kubus puluhan dan kubus satuan. Kubus puluhannya ada 2. Maka karena dia menempati nilai tempat puluhan, berarti 2 puluhan. Kalau 2 puluhan ditulis angkanya, ditulis lambangnya, yaitu 20. Ditambah ada 1 kubus satuan, maka 1 satuan itu ditulis 1. 20 ditambah 1 sama dengan 21. Lihat di sini. Jadi kesimpulannya 21 terdiri atas 2 puluhan dan 1 satuan. Kalau ditulis dalam bentuk panjang, 21 sama dengan 2 puluhan ditambah 1 satuan. Kalau kita tulis lambangnya sama dengan 20 ditambah 1. Nah, di sini angka 1 yang paling belakang sendiri ini menempati tempat satuan. Angka 2 itu menempati tempat puluhan. Nah, sekarang Mutiara tadi membaca buku sampai halaman 121. 121 bentuk panjangnya berarti 100 ditambah 20 ditambah 1. Nah, kesimpulannya 121 itu terdiri dari 1 ratusan nih, ada 2 puluhan dan 1 satuan. Maka sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. Kita urutkan, angka 1 yang paling belakang itu di tempat satuan, nilainya 1. Angka 2 itu di tempat puluhan, maka nilainya 20. Angka 1 yang paling depan itu di tempat ratusan, maka nilainya adalah 100. Perhatikan di sini ada angka 234. Ya. Angka 4 menempati tempat satuan dari belakang ya. Lalu angka 3 menempati tempat puluhan. Angka 2 menempati tempat ratusan, maka membacanya 234. Contoh berikutnya, 370. Berarti angka 0 menempati tempat satuan. Angka 7 menempati tempat puluhan. Angka 3 menempati tempat ratusan, maka dibaca 370. Nah, ini juga seperti itu adik-adik. Angka 6 menempati tempat satuan. Angka 0 menempati tempat puluhan. Angka 5 menempati tempat ratusan, maka ini dibacanya 506. 687. Angka 7 menempati satuan, angka 8 menempati puluhan, angka 6 menempati ratusan, maka dibaca 687. Menulis bilangan. Nah, kita ulangi lagi menulis bilangan. 117, maka ditulis bilangannya ya 117, tapi cara membacanya yang betul adalah 117. 246. Ratusannya 2, puluhannya 4, satuannya 6, maka ditulisnya seperti ini. Lalu berikutnya 394. Ratusannya 3,
puluhannya 9, satuannya 4. Nah, cara penulisannya yang betul seperti ini adik-adik. Sekarang membaca bilangan. Kalau bilangan ini dibaca 632. Kalau bilangan ini adik-adik, ya ini dibaca 784. Ya, jadi Kak Citra berharap kalian bisa menulis bilangan dan bisa membaca bilangan. Tuliskan kembali percakapan pada halaman 28. Nah, ini kalau di paket ya, percakapan antara Mutiara dan Udin tadi. Kemudian lanjutkan dialognya. Usahakan dialognya mencantumkan lambang bilangan. Nah, di sini Kak Citra sudah punya contoh adik-adik. Di sini Udin kan bilang, "Terima kasih ya Kak, aku boleh meminjam buku Kakak." Nah, mungkin Kak Mutiara bisa berkata seperti ini, "Sama-sama, Dik." Lalu Udin bisa menjawab, "Aku ingin menjadi kutu buku seperti Kakak supaya pintar." Mutiara bisa menjawab, "Wah, hebat kamu, Dik." Nah, tapi di sini kita harus bisa mencantumkan lambang bilangan. Mungkin bisa seperti ini adik-adik. Halaman berapa yang bercerita tentang bintang lapangan, Kak? Nah, baru si Mutiara menjawab dengan lambang bilangan yang ada. Halaman 121, Dik. Maka dalam dialog ini kita sudah mencantumkan lambang bilangan. Ini contoh dari Kak Citra. Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Nah, masih ingatkah kalian lagu tentang peramah dan sopan? Nah, di sini kita ingat bahwa lagu ini bisa dinyanyikan panjang dan dinyanyikan pendek sesuai dengan syairnya. Lalu bisa juga dinyanyikan dengan penekanan yang kuat dan tidak. Nah, di sini contoh kita menyanyikan lagu ini dengan penekanan yang kuat, khususnya di syair-syair yang ditulis tebal. Ya, jadi coba kalian praktekkan bahwa yang ditulis tebal itu harus dinyanyikan dengan penekanan yang kuat. Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Udin dan Mutiara rukun dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Nah, bacalah teks berikut. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, sekarang coba diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Karena Udin dan Mutiara selalu menjaga keindahan halaman rumah. 2. Apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Tugas-tugas tidak bisa terselesaikan dengan baik. 3. Apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Iya. 4. Sila keberapa? Sila ketiga. 5. Jelaskan alasannya. Karena Udin dan Mutiara melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. 6. Menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. Iya,
karena mereka bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Perilaku tersebut merupakan pengamalan salah satu butir sila ketiga Pancasila. 7. Tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya adalah bekerja bakti membersihkan rumah. 8. Apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Maknanya adalah rajin bekerja. Nah, sekarang coba ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah. Ini hanya sekedar contoh ya. Setiap hari Minggu, aku bersama keluargaku bergotong royong membersihkan rumah. Aku bertugas mengelap jendela, ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah bertugas membersihkan langit-langit rumah, sedangkan kakakku mendapat tugas membersihkan perabotan. Kami melakukannya dengan senang. Rumah pun menjadi bersih dan nyaman. Bacalah kalimat berikut. 1. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. 2. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. 3. Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. 4. Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. 5. Masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, tulislah arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat di depan. 1. Rendah hati. Artinya adalah menyadari keterbatasan kemampuan diri. 2. Buah hati. Artinya adalah anak. 3. Buah tangan, artinya oleh-oleh. 4. Cepat kaki ringan tangan, artinya adalah rajin bekerja. 5. Kepala dingin, artinya adalah tenang dan sabar. Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas, mereka juga rukun dalam bermain. Sikap apa yang harus kita jaga ketika kita bermain? Iya, kita harus rukun, rendah hati, mau berbagi, ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang ayo peragakan gerakan-gerakan berikut. Yang pertama adalah berjalan ke depan. Kemudian sikap berjalan yang benar dan berjalan bersama. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Gimana anak-anak? Tadi kan sudah menyimak video pembelajaran tadi ya. Nah, tentunya anak-anakku sudah memahami pembelajaran hari ini. Nah, tugas kalian adalah silahkan mengerjakan bekerja berikutnya. Gimana pembelajaran hari ini? Cukup menyenangkan kan? Nah, anak-anakku, semoga di hari-hari esok lagi kita akan belajar lebih giat lagi ya. Dan ingat, jangan lupa kalian harus selalu rajin belajar dan selalu rajin membantu orang tua di rumah ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, yuk kita anak-anak kita berdoa kembali ya, supaya kita menerima pembelajaran hari ini dapat diserap dan bisa mendapatkan berkah dari Allah SWT. Oke, cukup sekian untuk hari ini anak-anak. Sampai jumpa esok hari. Salam.